Oke. Untuk pembuatan hari libur itu kita bisa buat kapan saja. Tergantung kan itu kan tergantung kondisi ya. Jadi kalau misalkan kita buat di misalkan pekerjaan sementara berjalan, kita mau apa namanya? Kita mau memasukkan hari libur itu bakalan di mana? Di sini tuh di mananya? Di time scale-nya itu atau di gancarnya itu dia bakalan mindah sendiri. Kan makanya tadi saya bilang itu di sini kita mengubah dulu jadi auto schedule supaya dia otomatis kita nggak apa namanya kita nggak usah apa namanya kita nggak usah ngatur-ngatur tanggalnya lagi kan. Jadi gunanya auto schedule itu kayak gitu. Misalkan kita memasukkan misalkan pekerjaan sudah berjalan nih. eh, Misalkan ada pekerjaan di tanggal 16 lah hari ini. Besok libur nih, kita masukkan di hari ini untuk besok libur. Jadi itu di sininya tuh di time scale-nya tuh bakalan berubah dengan sendirinya. Dia melangkai satu hari. Dia bakalan otomatis dengan sendirinya. Seperti itu. Mungkin jelas ya. Ya contoh ya, saya kasihkan contoh aja nih. Misalkan di pekerjaan ini deh. Ini kita ubah time scale-nya dulu. Perbesar, terus untuk week, belum bisa perbesar lagi. Perbesar lagi. Scale, kita masuk di week. Ya, kenapa satu? Terus days. Contoh ya, misalkan tadi Mas bilang ada pekerjaan sementara berjalan, gimana sih boleh nggak sementara berjalan kita masukkan hari libur? Ya boleh saja, misalkan di Agustus ya, ada Agustus tuh. Di tanggal 17 Agustus ini ya. Ini kan garis hijau ini kita ada di tanggal 16 di hari ini ya. Nah, kalau misalkan kita pengen ada libur nih di tanggal 17 Agustus, ya, ubah saja sini. Tanggal 17 Agustus ini kita libur. Tanggal 17 bulan 8. Kita oke kan saya langsung. Tuh, ada warna kan di sini. Dia nggak kehitung nih hari kerja di sini. Ada warna abu-abu kan, kentara nggak warnanya. Ini ada warna abu-abu. Ini nggak kehitung nih harinya. Jadi di start sama finish juga itu bakalan bertambah satu hari. Seperti itu mas ya.